Kalau berkaitan dengan jenis prasarana bangunan, yaitu ya bangunan-bangunan yang berada di sekolah panjenengan, di dalam bangunan itu ada ruang-ruang. Nah, saya kalau di bangunan tempat ibadah sendiri, kemudian lapangan juga ada sendiri, jadi harapannya lapangan itu di menu bangunan juga termapping, karena nanti akan dapat diisikan untuk informasi tadi, tempat lapangan upacara atau olahraga. Jadi tidak tersisa informasi terhadap bangunan tempat yang ada di satuan pendidikan panjenengan, terisi secara jelas di aplikasi Dapodik. Kalau tidak terisi pertanyaannya secara kelengkapan informasi data bangunan di sekolah panjenengan, loh iya kan tidak punya tempat upacara, tidak punya lahan lapangan. Makanya sedianya ini jenis prasarana teman-teman ini harapannya untuk diisi. Kemudian bangunan, pengisian data bangunan ini sudah terdata di aplikasi Dapodik, teman-teman tinggal mengupdate, ya kan, karena kemarin di aplikasi yang versi terakhir ini banyak sekali invalid di bangunan, karena ya memang kita sadari bersama bahwasanya informasi bangunan ini, informasi sarana prasarana ini memang sering kita abaikan. Nah, karena apa dampaknya secara langsung ketika tidak ada, nah itu seakan-akan kita tidak mengintervensi. Oke, kemudian untuk definisi kerusakan bangunan, jadi mengacu Permen PUPR nomor 24 PRTM tahun 2008, yaitu definisinya kerusakan ringan. Jadi kerusakan pada kolom non-struktural seperti penutup atap, langit, penutup lantai, dan dinding pengisi. Nah, kemudian kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain sebagainya. Kemudian kerusakan berat, kerusakan pada sebagian besar. Kalau yang ringan hanya komponen, kalau sedang itu sebagian, kalau berat sebagian besar. Nah, posisi untuk pengusulan DAK seleksi DAK itu berada di kerusakan sedang. Nah, namun nanti ini tergantung dari bidang SD nanti seperti apa. Kalau secara Dapodik posisinya ringan ya menyesuaikan dengan kondisi, sedang sesuai kondisi. Kalau memang berat ya harus diisi. Rusak berat ya memang harus diisi sesuai dengan kondisi. Nah, merujuk dengan kondisi hasil penilaian tahun 2021, berarti nanti Bapak sekalian itu tinggal mengikuti, ngecek kembali dari hasil penilaian itu untuk diupdate di aplikasi Dapodik. Nah, ilustrasi pengumuman bangunannya seperti ini, Bapak sekalian. Ini ilustrasinya kalau hasil penilaiannya itu jenengan mungkin saat ini Mas Yudi tadi sudah disampaikan nggih terkait bahannya. Bahan sudah tersampaikan nggih Mas Yudi. Untuk bahan-bahan yang di-upload gitu Pak ya. Ya. Tersampaikan nggih. Kalau dasar tadi sudah disiapkan oleh tim di jadi mungkin sampaikan aja langsung, sampaikan aja nanti biar teman-teman langsung bisa action. Oke, siap Pak. Kita konfirm dulu dengan tim. Oke. Nah, kemudian Bapak sekalian, secara ilustrasi bangunan seperti ini, kemudian alur penilaian kerusakannya dari mulai fondasi kalau kita berbicara terkait dengan bangunan. Kemudian kondisinya rusak berat atau tidak. Nah, ini kondisi seperti penilaian tingkat kerusakan dilakukan terhadap masing-masing masa bangunan. Instruksi dari penilaian seperti itu, dan di Dapodik pun itu dapat dilakukan, ya kan, menyesuaikan dengan hasil penilaian. Cuma nanti mungkin juga ada beberapa yang perlu didiskusikan Bapak sekalian, karena ini juga menjadi permasalahan, karena ketika di satu bangunan itu ada beberapa ruang, dan sementara yang rusak sedang itu di 2 ruang,
nanti akumulasinya saat dinilai bisa jadi itu secara bangunan kondisinya tidak rusak sedang. Nah, nanti ini yang menjadi permasalahan karena posisi penilaiannya di masa bangunan, bukan di ruangnya. Kalau yang kemarin itu kita mengakali dengan pemikiran kita sendiri, memecah ruang menjadi memecah ruang-ruang yang dinilai dibuatkan bangunan. Jadi kalau yang dinilai itu 2 ruang kelas ya dibuatkan 2 bangunan. Nah, ini salah Bapak sekalian. Jadi dapodiknya akan kacau. Nah, oke, jadi tadi alur penilaiannya, kemudian instrumen penilaian kerusakan. Nah, ini insya Allah instrumen penilaian ini hasil dari penilaian tahun 2021 harapannya juga masih konsisten. Jadi nanti panjenengan mengisikan di tingkat kerusakan. Jadi di tingkat kerusakan, Bapak sekalian. Nanti menyesuaikan. Nah, contoh pengisian seperti ini. Jadi nanti fokus kita pada input dalam komponen kerusakan di ruang. Diinputkan dalam komponen kerusakan ruang di dapodik. Jadi yang di garis merah ini. Nanti fokus untuk mengisikan. Nah, tapi ketika nanti di bangunan hasil penilaian itu ada tingkat kerusakannya, ya panjenengan harus mengisi. Harus mengisikan. Nah, reratanya kalau nanti kita strategi, artinya dengan pengalaman yang tadi ada kasus pengalaman yang ada di TK, ini kita coba nanti di jenengan itu ada 2 ruang dalam satu bangunan itu yang dinilai tingkat kerusakannya dengan kondisi rusak sedang. Sementara di bangunan itu ada 5 ruang, yang 3 dalam kondisi baik. Nah, nanti bagaimana jenengan caranya untuk menghitung rata dari mulai bangunannya dan ruangnya itu rata-rata rusak sedang. Artinya seperti itu. Bisa jadi kalau jenengan nanti di bangunannya itu kondisinya baik, meskipun 2 ruang ini kondisinya rusak sedang, saat nanti dikirim melalui sinkronisasi di SP itu bisa jadi menjadi rusak ringan. Kelihatannya posisi ruang itu nanti kalau bangunan tidak diisi akan merata. Jadi menghitung rata-rata dari jumlah ruangan yang ada di bangunan itu. 2 rusak sedang, yang 3 baik menjadi rusak ringan. Nah, ini kita memang ada apa ya? Ada strategi berarti kondisinya di sini. Oke, selanjutnya tadi di format perhitungannya, kemudian ilustrasi pengisiannya. Oke, karena jenengan sudah pegang formulir penilaian yang dinilai dari PUPR, nah nanti jenengan tinggal pegang formulirnya, kemudian membuka aplikasi, menu sarana prasarana, kemudian bangunan, kemudian bangunan dulu juga oke, kalau memang ada. Seperti contoh ini, dia masuk bangunan 2, kemudian ada penilaian tingkat kerusakan pada atap sebesar 21%, silahkan diisi di bagian atap. Kemudian simpan. Oke ya, berarti di sini ada kerusakan sebesar 20% pada bangunan di komponen atap. Oke, kemudian lanjut ke ruang. Setelah jenengan mengisi di setelah jenengan mengisi di bangunan, selanjutnya panjenengan mengisi di ruang. Nah, di ruang itu ada pada komponen nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, silakan diisikan sesuai contoh di sini. Nah, untuk menghasilkan angka sesuai dengan format di atas, perlu diperhatikan jumlah ruang karena nilai tersebut merupakan rata-rata kerusakan performa tiap-tiap ruang. Contohnya, bangunan 2 memiliki 2 ruang, kerusakan plafon sekian persen, mengisikan plafon di dapodik 12A, semisal 1,8, 12B sekian, atau 12A 0,2
12B 3 sekian sesuai dengan proporsi kerusakan per ruang. Jadi memang rata tadi Bapak sekalian. Di kondisi bangunan 2 itu memiliki 2 ruang, nanti kapasitasnya akan menjadi rata. Makanya tadi saya sampaikan bagaimana caranya bahwasanya bangunan pada sekolah jenengan yang terdapat 2 ruang yang rusak ini menjadi rusak sedang. Karena rata tadi. 2 rusak sedang, 3 baik menjadi rusak ringan. Nanti pada saat action itu baru jenengan kelihatan. Nah, diharapkan nanti Mas Widi mohon untuk dibuatkan grup WhatsApp teman-teman yang hadir pada kegiatan ini, kita fokus untuk secara teknis nanti. Ya, Pak. Kemudian dari pengisian tadi nggih, ruang, kemudian pengisian data prasarananya seperti ini. Saya rasa kalau data prasarana ini berkaitan dengan ya memang harus lengkap ya sekalian. Di data ruang pasti ada di dalamnya itu digunakan untuk tempat prasarana yang ada di satuan pendidikan. Di situ sifatnya cek juga harus dalam keadaan normal atau tidak masuk akal. Jadi harus masuk akal isinya. Masa di satu ruang tidak ada meja kursi siswa. Nah, ini mohon dicek kembali. Oke, di situ pengisi tadi di ruang kelas, kemudian di ruang kamar mandi ini sudah kita bahas di awal di beberapa kesempatan yang lalu bahwasanya untuk kamar mandi itu bilik hitungannya. Jadi tidak satu kamar mandi satu, tapi hitungannya bilik. Kalau jenengan ada satu kamar mandi isinya 2 bilik ya harus dihitung per ruangan. Seperti contoh di sini dia memang bangunannya satu kamar mandi, tapi dia punya 2 ruang. Seperti ini pengisian data ruang kamar mandi. Nah, makanya ada kamar mandi laki-laki perempuan tadi Pak sekali. Jadi harapannya ketika lebih dari satu bilik itu digunakan kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan. Makanya diharapkan informasi di dapodik itu hitungannya per ruang tadi. Kalau SMK mungkin tidak masalah, kemudian yang pengisian sarana tidak ada masalah. Oke. Oke, mungkin saya juga coba ini Bapak sekalian untuk coba mengisi. Mungkin atau ada pertanyaan sebelum nanti ini Bapak sekalian. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Lanjut ya. Oke, ini coba kita contohkan. Saya mencontohkan salah satu sekolah, kebetulan SMP ini hampir sama. Oke, kita masuk ke Sarpras, kemudian kita masuk ke ruang. Coba kita lihat untuk di ruang kelas, gitu. Ruang kelas itu kebetulan kalau yang ini yang dulu itu. Nah, kalau dicek di sini bangunan sekolah ini banyak. Nah, bangunan ruang laboratorium, ruang, nah ini beda-beda. Ini yang dulu. Jadi saat memapping kondisi menentukan kerusakan ruang ini di mapping beberapa bangunan. Saya yang
masuk ketik aja ya. Ini. Nah, ini kebetulan di salah satu sekolah ini ada satu bangunan saja dengan pembagian beberapa ruang. Nah, jenengan nanti silahkan kalau memang hasil penilaian yang nanti dikirim oleh bidang SD ke panjenengan, nanti cek juga di kondisi bangunan. Nah, kondisi di bangunan ini seperti apa Bapak sekalian? Nah, cek di kondisi bangunan. Nah, memang seperti ini kondisinya. Kondisi bangunan di satu sekolah ini kondisinya baik. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya kalau nanti di penilaian itu terhadap ruang di salah satu atau beberapa bangunan di jenengan itu kondisinya nanti baik, kemungkinan kalau rusak sedang itu hanya di 2 ruang, nanti definisinya setelah disinkronisasi itu menjadi rusak ringan. Makanya bagaimana kita caranya untuk strategi memastikan bahwasanya kondisi bangunan pada ruang yang dinilai 2 tadi itu dalam kondisi rusak sedang. Nanti jenengan bermain di kondisi bangunan. Nah, nanti cek dulu di kondisinya di, misal saya contohkan di sini. Mungkin kita gunakan apa yang di kondisi di bangunan, kita coba nggih. Kita coba yang mungkin di ruang kepala sekolah. Nah, di ruang guru ini kita lihat apa dia kondisi kerusakannya. Dia lebih menonjol ke kondisi dinding. Nah, berarti kita fokus di bangunan, kita coba untuk set di dindingnya. Berarti di mana kalau dinding? Struktur ya berarti. Mungkin nanti bisa jadi di sini masih baik, tapi coba yang di strukturnya kita isikan. Nah, ini maksimal berapa ini? Kalau ini rusak sudah, atapnya sudah tidak bisa. Ini kita buat ini coba. Sudah rusak berat. Kita lihat, kita cek di ruangnya. Tapi yang dinilai ini coba ruang rusak. Wah, ini sudah rusak berat ya misalnya. Ini nanti menjadi permasalahan. Jadi memang di sini kita perlu penyesuaian. Tapi coba nanti teman-teman seperti yang kemarin, ya ini kadang kita kan memang tidak selesai satu langkah. Jadi hasil apa yang dinilai kemudian disinkronisasi, nanti hasilnya seperti apa Bapak sekalian. Nah, tadi teman di TK itu ketika sesuai yang saya sampaikan, kondisi bangunannya itu baik, ketika ruangnya satu rusak, itu kondisinya masih rusak ringan ketika sudah disinkronisasi ketika mau upload di SP. Coba ya, coba kita lihat yang di sini kondisinya. Nah, rusak berat kan?
Mungkin seperti ini. Jadi bisa ditambahkan, mungkin di sini kondisinya rusak ringan, fokus pada salah satu komponen yang berkaitan dengan kerusakan pada ruang. Misal mungkin kalau di ruang itu atap, berarti nanti bisa diupdate untuk atap di bangunan, pasti akan kondisinya mempengaruhi gitu. Kalau di ruangannya itu yang rusak atap, berarti bangunannya mungkin juga atap, bisa dinilai di tingkat kerusakannya. Oke, nah setelah Bapak Ibu sekalian nanti mengisi, ya kan, menilai dari ruangan yang kondisinya rusak sedang di satuan pendidikan jenengan sudah sama, nanti mungkin seperti yang kemarin toleransi pengisiannya itu memang tidak bisa sama persis Bapak sekalian. Yang penting poinnya panjenengan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pakai pedoman yang di komponen keterangan kerusakan yang di sebelah kanan. Dipastikan itu cek kembali, nanti totalnya ya yang penting itu masih dalam ring lebih dari 30% sampai 45%. Jika nanti ada, kemarin pas waktu kita ke Kemdikbud itu yang penting toleransinya tidak banyak Pak, 1-2% oke, enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai 10% Pak. Jadi toleransinya 1-2% enggak masalah. Di hasil penilaian itu semisal 35%, tapi jenengan dapatnya 36%, 36,5 enggak masalah. Penting masih dalam satu ring tingkat kerusakan yang sama. Oke, setelah nanti panjenengan mengisi, kemudian melakukan sinkronisasi, paling tidak kalau delaynya 1 jam. Nah ini kondisi malam ini harus dipertimbangkan, jenengan nanti mengisi, kemudian sinkronisasi mungkin besok, atau mungkin kalau nanti secara sukses sinkronisasi mungkin 1 jam jenengan bisa menindaklanjuti melalui sp.data. Nah setelah panjenengan nanti melakukan sinkronisasi, nanti panjenengan bisa langsung cek. Jadi teman-teman langsung cek ke saya tak login ke salah satu sekolah. Kan ini kemarin TK Jepang Banten ada enggak? Ini sudah sinkron kan? Nah ini Bapak sekalian yang tadi saya sampaikan, nah kayaknya aplikasinya ini juga perlu kita konsultasikan. Nah ini. Nah di TK Pertiwi Ngantru itu memang real kondisinya hanya ada 1 bangunan. Sementara 1 bangunan itu ada 8 ruang. Nah, di bangunan TK Pertiwi Ngantru ini, Bapak sekalian, kebetulan ini kemarin memang saya simulasikan. Ya, sekolah sudah sinkronisasi, mungkin per hari ini. Terdapat 1 ruang guru yang rusak sedang, ya kan, sementara 7 ruang lain dalam kondisi baik. Nah, ternyata posisi kondisinya saat ini menjadi rusak ringan dalam penilaian bangunan ini. Jadi bermasalah. Ini karena 7 ruang yang lain ini kondisinya rusak, tidak rusak sedang, jadi mungkin baik atau ringan dan tidak dinilai. Ternyata ini menjadi 9,6 sekian. Padahal kalau dilihat TK Pertiwi Ngantru itu kemarin ruang guru dengan tingkat kerusakan 42% kalau tidak salah dirusak.
sedang. Tapi ketika disinkronisasi, nah ini kondisinya ini juga menjadi permasalahan ini Bapak Ibu sekalian. Oke, ini coba saya cek juga di manajemen kami yang ada di dinas. Ada yang belum upload ini. Oke, ini kita pantau Bapak Ibu sekalian dari hasil kerja teman-teman di PAUD. Nah, ini sudah muncul yang baru ini kayaknya 1 TK nggih, 1, 2, 3, 4. Ada 4 TK yang sudah berhasil sinkronisasi dan ini siap kita nilai. Di TK Ngerencak, nah Ngerencak 1 ini ada satu kerusakan ini kayaknya. Satu kerusakan dengan kondisi rusak sedang. Sudah masuk, jadi nanti ini kita tinggal klik untuk kita approval datanya. Nah ini sama nanti kalau panjenengan sudah berhasil mengupdate data, kemudian sinkronisasi, kemudian jenengan nanti melakukan pengisian melalui SP.Datadik, menu Sarpras, kemudian kalau untuk yang di form cek ini tidak perlu, ini mengikuti dari aplikasi Dapodik pada data dinamis misalnya. Jadi teman-teman di operator ini sudah ada di aplikasi, jadi nanti kalau mungkin ternyata di sini mau digeser, dipindah gitu, disimpan tidak bisa. Jadi yang ini mengikuti dari pilihan yang ada di aplikasi Dapodik. Memiliki ruang kelas ya tidak, itu memiliki ruang UKS ya atau tidak di aplikasi Dapodik. Itu ambilnya dari situ. Jadi nanti fokusnya panjenengan setelah sinkronisasi dari hasil penilaian, kemudian jenengan klik Sarpras, kemudian klik form penilaian kerusakan bangunan. Nah, kemudian nanti silakan diisikan di sini verifikasi berapa tingkat kerusakannya, kemudian dokumen penilaian yang jenengan pegang, ya kan sudah ada scanan kan di situ, nanti silakan upload. Hindi lo mas, nak mo mangkain. Mau ketika toko Itu guys, jadi nanti teman-teman bisa menindaklanjuti. Atau mungkin ada yang sudah pegang data dan coba praktek bisa share screen, Mas Widi. Mungkin 1-2 sekolah yang mungkin sudah ada bahannya. Lalu Mas Widi? Oke, siapa? Untuk data, barangkali Bapak Ibu boleh dibantu. Ada yang sudah mendapatkan, mungkin karena kami konfirm ke tim di bidang belum ada jawaban. Tadi info dari jenengan dikasih Google Form, Mas, itu sudah ditindaklanjuti atau belum? Untuk Google Form absensi sudah kami siapkan, Pak. Oh, absensi yang tadi yang kepikir saya scanan itu dikasih Google Form, dikasih Google Drive. Pikir saya tadi, apa aku sih tidak konsentrasi? Oh ya, betul, tadi udah disiapkan gitu Pak, infonya dari tim di Sarpas tadi sore gitu. Cuma untuk menjelang kita Zoom ini tadi, saya konfirm belum ada balasan lagi gitu Pak. Ini coba saya ini soal coba saya tak telepon ke teman saya tak telepon teman Kediri. Oh ya, baik Pak. Satu oleh 2.
Ini yang barusan screen ke saya ini SDN anu Mas, apa Melinjon kayaknya ini. Melinjon ini mungkin fokus di toilet. Fokus di toilet cuma ditanda ini maksudnya gimana nggih? Atau memang ini toilet yang dinilai hanya satu, karena ini ada 2 toilet, yang satu rusak ringan. Yang satu rusak sedang. Okay. Nah, apakah ini memang salah satu sekolah yang juga ada hasil penilaian? Jadi mungkin bisa menindaklanjuti. Kalau sama, ini tinggal dia upload saja, karena dia cek di SP itu sudah muncul rusak ringan. Tapi untuk toilet 1, yang toilet 2 ini rusak ringan. Yang toilet 2-nya rusak ringan, yang toilet 1-nya rusak. Mungkin tinggal menunggu. Ini sudah sesuai data paper Pak Pak. Oke, berarti sudah sama. Berarti untuk Melinjon, kalau tidak salah, ini tinggal upload saja berarti kalau ini sudah sama. Jadi pengalaman kalau teman-teman kemarin itu memang yang hadir di sini adalah sekolah yang kemarin kita nilai, ya kan? Nah, teman-teman tidak merubah data aja, tinggal memperbarui dokumen untuk uploadnya. Jadi Mas Widi tinggal mungkin kalau formasi data Sarpas di teman-teman yang dihadirkan di sini ini memang salah satu memang sasaran dari tahun 2021 yang dinilai kemarin, berarti teman-teman tinggal perbaikan dokumennya. Jadi tinggal menunggu dokumennya, kemudian tinggal upload saja. Mohon izin Pak, ini ada yang menyampaikan untuk linknya tidak bisa dibuka ya, dari akun SDN 2 Sukoharjo dan akun Warwoko dan akun SDN 1 Atap. Ya. Baik, kita cross check dulu ya Bapak Ibu untuk akun apa? Akun apa Mas? Akun yang menyampaikan infonya Pak. Di kolom chat ada yang menginfokan link Google Drive-nya tidak bisa. Oh, alah. Gitu. Coba kami cross check dulu ya Bapak Ibu. Oh siap, berarti kan data dokumen hasil penilaian sudah diupload di Google ini Mas ya, tinggal mungkin jenengan memperbaiki aja untuk linknya. Ya begitu Pak, coba kami cross check dulu ke tim. Anda memerlukan akses Mas, mungkin ini posisinya di privasi kayaknya. Ya. Ini coba ada yang WA ke saya, ini SD Melinjon kayaknya. Nah ini tinggal menunggu aja berarti. Tinggal menunggu dari dokumen. Oke, untuk mempercepat waktu mungkin kita ya ini aja Mas. Kita menggunakan karena waktunya juga apa ya, tinggal 1 hari nggih, kalau kita berdiskusi berkaitan definisi bangunan ya kan. Ini memang kalau kondisi yang kemarin kan kita mengacu bahwasanya bangunan-bangunan yang kita mapping itu adalah bangunan yang dinilai tingkat kerusakannya. Karena kita saat kemarin menyeleksi, kalau tidak dipisah ya tadi kondisinya 2 ruang itu rusak sedang, tapi ruang yang lain masih bagus. Ketika dikirim kondisinya rusak ringan karena rata. Oke, berarti ini mungkin jalan, mungkin Pak Ika, strategi yang saya sampaikan bisa disepakati Pak, atau mungkin ada arahan yang lain. Pak Ika tidak bisa gabung ya? Mas Widi. Infonya tadi masih gitu Pak.
masih perjalanan ke Surabaya, jadi untuk perangkat yang digunakan terbatas gitu Pak. Oke. Tapi Ini sudah, info dari yang disampaikan ke saya tadi, untuk suara itu sebenarnya masuk ke perangkat beliau masuk, cuma suara dari videonya beliau nggak yang bisa, nggih. tidak Nggak bisa bisa, masuk ke nggih. grup ini. Gitu. Oke, harapan kita bersama ya Mas, itu nanti posisi dokumen tadi saya simpulkan bahwasanya posisi kita mengekspos kembali, mengepus kembali berkaitan dengan hasil penilaian tahun 2021 yang masuk diskus. Artinya masuk diskus itu sebenarnya skala prioritas, cuman secara pagu anggaran itu tidak cukup. Mengapa? Karena kebijakan tahun 2022 khususnya di Trenggalek itu diarahkan ke TIK. Jadi mungkin ini masih sama secara mapping sarana prasarana, mapping di ruang ini masih sama. Jadi teman-teman tinggal menunggu filenya. Harapannya teman-teman di sekolah tidak merubah kondisi tingkat kerusakannya. Saya rasa kalau kemarin di bulan Maret dinilai Maret ya, tidak salah, Maret, April, Mei, pendak Maret ya setahun sih. Menurut saya masih wajar, kondisinya tetap rusak sedang ya kan. Tentunya mungkin juga ada yang sudah rusak berat tapi sudah diintervensi dengan dana yang lain misalnya. Karena tidak masuk DAK tahun 2022 ini diintervensi dengan dana DAU misalnya. Ini nanti dicek, sama-sama dicek. Ini konfirmasi 2 suruh 1 puru, kayaknya tinggal menunggu dokumennya Mas. Jadi teman-teman nanti tinggal upload saja, kemudian kalau nilainya sudah sesuai, ya nanti Mas Widi tinggal approval, sesuai simpan gitu. Jadi nanti seperti itu. Mungkin ini informasi dari Suruh, mungkin yang dari lain juga ada informasi, nanti bisa disampaikan melalui kita, atau mungkin sambil jalan ini bisa dibuatkan grup nanti Mas Widi dan saling menginformasikan berkait dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan. Jadi panjenengan wajib yang hadir di sini untuk ngecek posisi aplikasi Dapodik dan di SP. Kondisi di SP itu seperti apa kondisinya? Masih sesuai yang kemarin atau sudah berubah? Kalau sudah masih sama dan tinggal menunggu dokumen, jadi jenengan tinggal menunggu saja filenya, kemudian tinggal nanti isikan data sesuainya berapa, upload, simpan, nah selesai, tinggal nanti tim yang ada di dinas melalui manajemen dinas tinggal melakukan approval. Oke, jadi khusus yang ini karena ini tidak dinilai tahun 2022, jadi kita secara bekerja tinggal mengulang gitu. Tinggal memperbarui usulan lah seperti itu. Tinggal memperbarui dokumennya. Oke, coba ini yang Japri ini dari 2 suruh ini Mas Ferry Indrawanto ada di grup ini. Bisa menyampaikan di sini Mas Ferry. Nah sekalian coba saya simulasikan gitu, kalau isinya sudah upload ya, 2 suruh ini berarti. 2 suruh ada 1. Mohon maaf Pak, per sini. Halo. Oke, monggo, dari mana? 2 suruh Pak. Oh 2 suruh, nggih, Pak Arin nggih. Oke. Yang hadir Pak Kepala Sekolahnya.
Ferry Mas juga Ferry-nya, Pak Ferry-nya ada. Mas Ferry-nya Ada. 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 Oke. Kami Nah, menyambut monggo. tadi itu sudah tertera di situ ya, Sen 2 Solo. Tadi kami Nggih, ini di share screen nggih. Kelihatan nggih? Nggih, Wah, lihat. kelihatan nggih share screen saya? Nggih ini. Nggih, Itu kan kondisinya betul di bangunan begini. 1. Ini Pak Marjini. Untuk kemarin tahun 2021 memang mengajukan satu ruang rehab ruang guru ngaten nggih. Nah, itu masih kemarin tadi itu kami mengupload data yang lama. Belum tahu kalau masih ada data yang baru pada malam ini gitu. Data yang lama itu artinya file yang kemarin, namun sesuai, nggih, namun sesuai terhadap kondisi yang dinilai ini, Pak. Secara Belum dokumennya. tahu yang saat ini kan Sama belum atau tahu. tidak? Gimana? Tahu yang ini kan masih mau download kan masih akses ditolak. Boten, maksudnya kalau ngeten. Dokumen yang jenengan upload itu kan hasil penilaian tahun kemarin. Halo? Halo, nggih. Yang dokumen yang diupload di sini itu adalah hasil penilaian tahun kemarin. Nggih, nggih. Kan? Penilaian terhadap kondisi bangunan yang saat ini jenengan update ini kan, artinya dengan kondisi bangunan 1 rusak sedang 36,7 sekian, ini sama enggak Pak dokumennya yang jenengan upload? Sudah sesuai. Nah, sudah sesuai, berarti nanti sama Pak. Posisinya yang kita bahas di malam hari ini adalah hasil penilaian tahun 2021 yang tidak masuk dalam kriteria penerima DAK tahun 2022. Oh gitu. Oke. Terus lagi Pak Warjini, misalkan kan kami juga mau mengajukan rehab ruang kelas karena kondisi ruang kelas kami juga temboknya itu banyak yang bolong-bolong gitu, nggih, rusak karena itu masih tidak ada semennya, masih bangunan zaman Londo nih. Nggih. Itu apakah kami juga bisa mengajukan lagi selain satu yang penilaian tahun 2021 ini kemarin itu, apakah bisa kami mengajukan lagi gitu Pak Wasi? Oke, nanti kalau berkaitan dengan hasil dengan penilaian kerusakan di luar dari yang kita bahas di sini, nanti bisa dikoordinasikan dengan bidang SD Pak. Teknisnya seperti apa? Karena definisi penilaian itu adalah melalui dinas teknis yang menangani keciptakaryaan, jadi PUPR Pak. Jadi posisinya ada tim yang nanti menilai di sekolah panjenengan. Ya, nanti bisa disampaikan berkaitan dengan yang di luar dari yang saat ini jenengan usulkan. Ya, nah, kita kembali ke usulan ini. Jadi nanti kalau dalam waktu yang dekat ini Pak, karena targetnya itu besok, ya kan? Yeah. Untuk yang sesuai surat di awal 31 Maret. Nah, ini kita kejar yang di sini. Nah, soal nanti kalau ini kondisinya fotokopi atau asli Pak, yang tahun kemarin, yang diupload di sini nih. Asli, scan asli. Scanan asli nggih. Coba kita lihat bersama. Coba ini. Oke, asli. Berarti ya cukup ini aja Pak. Tidak apa-apa. Jadi cukup ini ruang guru kan, nggih, dengan tingkat kerusakan ringnya masih di bawah yang dari PUPR, nggih, jenengan. Kalau di PUPR totalnya 44% nih, Pak. Oh, nggih. Kalau tadi dapatnya berapa? 36. 36 sekian, nggih. 36. Di bangunan 1 ini posisi ruangnya ada 6, nggih. Betul. Halo? Halo, ada 6 ruang ya Pak. Ada 6 ruang, salah satunya adalah ruang guru. Yang 5 ruang lainnya itu
kondisinya apa? Baik. Atas. Rusak sedang guys. Yang saya sampaikan tadi Pak Arji nih, tembok-temboknya Sudah. ya gitu. Cuman belum ada penilaiannya Pak. Iya, iya betul. Nah, kemarin mau Apa? gitu. Oh, kemarin ada mau disurvei, mau dinilai. Mau dinilai, tapi kami tunggu sampai sore, ternyata dari dinas PUPR langsung tidak jadi gitu loh, tidak berkesuruh gitu. Terus kami kirim foto-foto Pak Warjini saat itu, mohon maaf yang meminta foto itu Pak Sulani saat itu. Terus kami juga mengirim foto-foto kondisi bangunan yang selain ruang guru. Ya, harapannya kan selain ruang guru di bangunan satu ini kan nanti juga dinilai gitu kan gitu. Bisanya ikut seleksi di DAK gitu. Nah, cuman jenengan mau mengisi, teman operator mau mengisi, ya ini diisi berapa? Bener kita tingkat kerusakannya sedang, tapi berapa? Nanti dokumennya seperti apa mungkin gitu. Ya berarti 36 ini reratanya pada posisi di ruang itu Pak. Mungkin karena yang 5 ruang lainnya itu kondisinya masih rusak ringan mungkin bisa jadi. Makanya di sini kondisi bangunan di gedung 1 itu kondisinya rusak sedang. Benar masih rusak sedang tapi tingkat kerusakannya 36,7 sekian persen. Oke, Pak Warjini. Nah, ini juga perlu disampaikan ke kepala bidang Mas Widi berarti. Ini seperti apa? Apa kita lanjut yang ini aja? Kalau yang dulu ini saya tinggal approval Pak. Sebenarnya yang 6 ruang itu sudah kami isi rusak sedang Pak. Tapi kok munculnya rusak sedang lebih dari 40%. Oh, tapi lebih dari 40%. 36 ya. Iya. Oh, yang 5 lainnya sudah terisi nggih, terisi ya. Rusak ya lebih dari 30% nggih. Iya, sudah. Ya, mungkin kemudian yang sesuai itu juga jenengan ngisinya berapa? 36 atau lebih di SP-nya sesuai dengan dokumen yang jenengan pegang. Apa ya sama ini, apa ini juga tidak mempengaruhi karena kan belum kita ketahui, artinya ketika di SP ini diisikan ini loh Pak, semisal di sini jenengan 36% gitu, padahal kan 40%. Nah ini ketika diisi 40% seperti ini, nanti hasilnya di situ seperti apa? Kan juga belum kita simulasikan gitu. Tapi kalau di sini sama nggih, saat mengisi kondisi 36% di sini, verifikasinya juga 36% tadi operatornya. Mohon maaf. Mohon bantu jawab Mas Ferry karena yang Oh, yang tahu Mas Ferry nggih. Halo, siap. Nggih Mas, jenengan saat ngisi di SP terhadap kondisi bangunan satu itu ketika di sini 36%, jenengan ngisinya juga 36% diverifikasi. Kalau diverifikasi boten Pak, sesuai yang dari PUPR. Sesuai yang dari PUPR ya. Iya, karena tadi saya isi 66-nya itu sudah hampir 42%, tapi ketika di SP masih 36. Niku apa perlu ditambah lagi napa pripun Pak? Biar nah, ini Mas, karena kan akumulasi tadi toh, kalau orientasinya bangunan, cuman kita kan butuh fatwa ini dari teman-teman di pusat, karena kan kronologinya ketika tadi saya sampaikan di awal, satu bangunan terdiri dari 4 ruang, sementara yang di ruang satu, sementara yang rusak sedang itu hanya 1 ruang, 3 ruang lainnya baik. Nah nanti mengakumulasi dia, merata-rata gitu kan. Oh gitu. Biasanya rata-rata mestinya ya lebih dari 36 mestinya, yang lainnya 40, 42, 40 gitu. Di bangunannya jenengan isi berapa Pak? Kondisinya di bangunan? Di bangunannya 8%. 8%, rusak sedang, rusak ringan. Ringan, tapi untuk apa memenuhi 40 ke atas. 40 sekian persen tadi. Ya, itu saya tambah di ruangnya, di kondisi kerusakan ruang.
Itu semua sudah 41 sekian gitu Pak, semua 66-nya, tapi di SP masih 36. Ini kenapa perlu ditambah lagi napa pripun? Soalnya kondisinya dari 6 ruang itu sama, semua rusak sedang. sedang. Apa perlu ditambah kerusakannya yang di bangunannya napa yang di ruangnya kira-kira? Kalau secara hitungan kita kan yang penting dapatnya kan gitu kan. Iya. Dapatnya kan di ring, artinya masih dalam ring rusak sedang. Cuman kalau toleransinya terlalu banyak ini nanti kan dikhawatirkan secara seleksi dia masuk enggak. Atau ketika sisi di pusat melihat dokumen berarti kan posisi yang dimenangkan harusnya dokumennya kan, bukan dokumennya justru dikalahkan kan gitu. Oh gitu. Nah, sementara aplikasinya kan ketika dimasukkan juga tidak sesuai itu Mas. Ini yang menjadi otomatis. Siap. Nah, ketika kita nyocok nih ya bare kapan minggu. Hanya dalam satu ring dia rusak sedang aja mestinya nanti rujukannya dia ke penilaiannya harusnya yang ditentangkan. Tapi Pak, file yang dari Google Drive tadi yang belum bisa di-download itu Kayaknya apa sama Mas, kayaknya sama. Itu kan sama karena yang hasil saya penilaian upload yang tahun lalu. penilaian yang kemarin itu. Oh, kalau sama berarti ya sama ya. Mungkin usul saya tadi Pak Marji mungkin kalau memang kami bisa mengusulkan gedung yang lain, ruang yang lain, mungkin bagaimana teknisnya, mohon kami diberikan petunjuk. Gitu. Ya kalau teknisnya itu dinilai Pak, dinilai oleh PUPR secara teknis aturan yang merujuk terhadap penilaian tingkat kerusakan oke. Cuman kondisinya sampai saat ini jenengan sudah dinilai atau belum kalau balik. Nah kalau belum dengan kondisi target besok itu kalau menunggu itu otomatis 31-nya lewat. Yeah. Itu definisinya. Ini teman-teman juga pusing nih kayaknya. Apa diedit malah ya Pak, ditambah dikit-dikit ngoten biar mendekati. Atau mungkin sinkron lagi. Oke mungkin Mas Ferry juga bisa otak-atik lagi Mas, mungkin masih ada kesempatan. Tapi kalau masih dalam satu ring, ini kayaknya mungkin kalau nanti sudah, karena kan kita waktu nggih artinya. Jadi mungkin hemat kami ya itu aja yang nanti digunakan. Yang penting masih dalam satu ring tingkat kerusakan yang sama. Ini juga lambat. SD Negeri 2 1 atap 2 panggul. Ini berarti juga ada tambahan lagi. Oke, berarti teman-teman yang mungkin sudah ada file nanti silahkan menindaklanjuti untuk upload berkasnya. Ini SD Negeri 1 atap 2 panggul ini belum ada berkasnya. Ini mungkin juga nanti kita coba dicek kembali nih. SD Negeri 1 atap 2 panggul. Atau masih delay bisa jadi ini. Sudah masuk cuman dokumennya belum dapat disajikan. Oke, saya rasa teman-teman ini sudah bisa dipahami nggih, artinya sudah bisa dipahami, nanti dapatnya segera ditindaklanjuti dan Mas Widi untuk
menyambung informasi nanti harapannya untuk dibuatkan grup. Atau coba hidupkan grup yang kemarin. Kalau tidak salah dulu ada grupnya ini. Atau mungkin grup yang baru nanti mohon difasilitasi. Baik Pak, nanti kita sampaikan ke tim supaya jadi nanti dapat tindak lanjut. Jadi nanti besok jenengan tinggal cek di sini. Nah ini nanti kumpul jadi satu termasuk punya TK. Nanti tambah lagi yang SMP kalau nanti SMP sudah proses. Nah nanti tinggal kalau SD ya dipilih yang SD aja dulu, kemudian nanti lihat di menu berkas. Ya, semisal di SD 2 Wonocoyo ini seperti apa. Kondisinya seperti ini. Nah, sesuai atau enggak, ya nanti lihat dokumen ini, posisinya harusnya. Dokumennya dilihat dulu, kemudian nanti klik sesuai atau tidak. Nah, ini kan 56 untuk MCK 1. Benar enggak? Nah, ini 56 ya. Nah, cuman ini fotokopi kalau mungkin bisa diganti dengan dokumen yang barusan di link di-share di Google Drive, ya ini bisanya diganti. Karena fotokopi lo ini scanannya kok ora podo, sing fotokopi enak sing asli. Oke, jadi ini besok ya mulai malam ini kayaknya nggih. Jadi kita nanti memantau Mas, memantau untuk kondisi di verifikasi kondisi bangunan. Nanti seperti apa teman-teman, nanti kalau sudah tidak ada kendala tinggal upload, berarti nanti akan semakin bertambah di sini. Nah, posisi verifikasinya itu nanti bisa kita lakukan setelah tanggal 31. Jadi update sinkronisasinya ini yang mungkin dibatasi. Oke, mungkin nanti Mas Widi untuk diperbaiki link Google Drive-nya ya. Nanti kasihan teman-teman kalau ini tidak segera diselesaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, Bapak sekalian. Ini kayaknya saya sudah sendiri di sini. Tidak ada yang menemani. Ya, sudah terlalu malam mungkin Pak ya. Monggo Bapak Ibu ini untuk jajan mengesuk Mas. yang apa tadi? Jajan dewi aku. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Sambil ini kami juga sampaikan link untuk absensi kegiatan kita malam ini, bisa diisi langsung. Baik Pak, untuk Google Drive ya, link Google Drive nanti akan segera kami confirm ke tim di bidang supaya ditindaklanjuti. Nanti kalau sudah, tentu kami akan infokan ke panjenengan semuanya. Mohon izin untuk upload dokumen itu terakhir kapan? Terakhir besok Pak, 1 Maret. Oke, makasih. Yes, sami-sami. Mungkin bisa dicukupkan Mas Widi. Barangkali begitu ya Bapak Ibu. Untuk info yang bisa kami rangkum ini tadi, yang pertama adalah untuk kendala-kendalanya di link Google Drive ya Bapak, itu nanti segera kita konfirmasi untuk ditindaklanjuti dan kita sampaikan lagi kepada panjenengan semuanya. Kemudian untuk info pentingnya lagi, untuk tanggal terakhir upload dokumen-dokumen tersebut adalah besok tanggal 31 Maret 2022. Pukul berapa Pak Oksin? Pukul 23.59 menit. Oh, di tengah malam pas ini. Oke, baik Pak. Karena besoknya sudah tanggal 1 Mas. Oh 1 ya. menitnya sudah tanggal 1. Oh ya, baik Pak. Baik, untuk link absensi. Kalau nanti verifikasinya itu setelah tanggal 31 enggak masalah di kitanya. Tapi untuk upload sinkronisasinya kan seperti itu maksimal tanggal 31 Maret.
Absen juga tidak bisa diakses. Oh ya, baik. Untuk link absensi, guys, kita cek sebentar. Oh ya, baik. Untuk link absensi, silakan dicoba lagi. Permisi, Pak. Pak Warsini, permisi. Mohon izin untuk bertanya. Dari SD Negeri 3 Ngadirejo, Anton, Pak. Iya, Mas. Mohon izin untuk bertanya tentang apakah alur dari DAK ini sama seperti tahun lalu, Pak. Terus terang SD kami tahun lalu juga belum menerima. Nah, terus untuk tahun ini apakah juga sama? Artinya ada cross check dari dinas maupun dari pihak yang mengerti atau yang ditugasi untuk Nilai. ya, atau bagaimana? Terima kasih. Oke, mungkin saya membantu menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bidang, bahwasanya yang di sekolah yang saat ini yang saat ini dikumpulkan atau sekolah yang saat ini diberikan rakortek itu sekolah-sekolah yang dinilai tahun 2021 kemarin tetapi tidak masuk seleksi karena secara usulan itu overload dari pagu yang ditentukan. Jadi masih menyisakan gitu loh. Jadi sisa usulan tahun kemarin itu ya termasuk sekolah-sekolah jenengan yang saat ini diundang. Yeah. Nah, berarti kondisinya adalah tadi seperti yang saya jelaskan, karena tidak usulan baru, ya kan, karena sasaran jenengan itu tahun 2021 kemarin, berarti jenengan tinggal menindaklanjuti upload dokumen. Makanya jenengan cek kondisinya di jenengan, harapannya sih kondisi formasi terkait dengan ruang bangunan itu masih sama. Jadi nanti jenengan tinggal upload saja dokumen yang nanti di-share. Dokumennya itu sama, jadi dokumen yang dulu pernah diterima itu kondisinya juga sama nanti yang saat ini di-share oleh bidang. Ya. Jadi karena bukan baru, kan kalau yang dari Pak Dua Suruh tadi menyampaikan bahwasanya ada ruang lain gitu, ada ruang lain selain ruang yang saat ini sudah ada penilaian, itu apakah bisa? Kalau itu kan saya hanya bisa menyampaikan bisa dikoordinasikan dengan bidang, karena nanti ya sesuai dengan sampaikan itu nanti akan ada tim yang menilai dari kondisi ruang bangunan yang saat ini potensi itu dapat diajukan masuk seleksi ke DAK, atau mungkin potensinya memang sudah ada prioritas dari bidang, artinya seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu kondisi yang ini jenengan tinggal menunggu dokumennya untuk diperbaiki, diperbarui, diupload. Kalau yang penilaian saya rasa nanti untuk yang baru. Kalau kebetulan di jenengan ada ruang selain yang saat ini sudah ada nilainya, berarti potensinya nanti bisa ada tim yang di jenengan untuk melakukan penilaian di tahun ini. Menyambung lagi Pak, merujuk tentang pengisian di Dapodik itu kemarin ada sosialisasi tentang pengisian itu berbeda dengan yang tahun lalu. Artinya yang tahun lalu itu bangunan terus ruang, kalau sekarang ruang itu dianggap bangunan. Nah sekarang lebih ke tanahnya dulu, nanti bangunannya itu isinya ruangnya berapa, kan lebih detail untuk ini. Nah itu apakah harus diupdate sesuai dengan
seperti yang dari awal Pak Warjini sampaikan tadi, atau tetap yang dari dulu, Pak? Nah, kondisinya yang dari dulu antara dulu dan saat ini sebenarnya itu secara aturan sama sebenarnya. Cuman di kami secara mungkin mungkin strategi dan sebagainya terhadap objek yang dinilai tingkat kerusakannya itu mungkin kita ada ada strateginya. Salah satunya membagi dari bangunan yang memang fokus untuk dinilai tingkat kerusakannya. Seperti itu. Artinya potensinya seakan-akan di sekolah itu memang lebih dari satu bangunan, meskipun kita bisa aja satu bangunan untuk ditempati ruang yang saat ini dinilai kondisinya. Mungkin yang saat ini ada di aplikasi sekolah jenengan masih itu. Nah, sebenarnya kalau berkaitan dengan tingkat kerusakan ruangan itu memang levelnya adalah bangunan. Jadi yang kelihatan itu sebenarnya bangunan. Dan bangunan di satuan pendidikan itu seharusnya lebih dari satu, harusnya. Sesuai yang sering kita sampaikan. Nah, kemudian merujuk dari tanah sih sebenarnya dengan kondisi ini sih masih nyambung. Kan tanahnya juga tanah itu juga kan, artinya tidak berpindah. Cuman proses cross-check-nya itu dilakukan terhadap luasan, panjang kali lebarnya itu sudah sesuai belum, luasannya sudah sesuai atau belum. Dan kemudian perlu juga kita sampaikan, khusus untuk sekolah yang mempunyai luasan lahan yang tersedia, itu silakan diisi. Dari kacamata sekolah yang diharapkan itu adalah kacamata yang valid. Ada sekitar 10 meter persegi, ya silakan diisikan. Berarti sekolah itu mempunyai luasan lahan yang tersedia sebesar 10 meter persegi. Kalau nanti masuk seleksi ruang kelas baru mungkin, atau pembangunan gedung baru, nah itu bisa dimasuk. Nah, untuk kondisi ini karena kita mengacu dari penilaian yang kemarin, kalau jenengan mungkin merujuk terhadap kondisi bangunan sih sebenarnya bisa saja. Konsekuensinya jenengan harus melakukan mapping bangunannya, kemudian kembalikan ruang itu kepada marwah bangunannya dia di mana. Baru nanti jenengan sinkronisasi. Jadi posisi datanya nanti ya kan kapasitasnya itu sebenarnya juga tidak sulit. Tapi kalau dengan kondisi kejar waktu ini mempertimbangkan waktu, nggak, artinya masih menggunakan formasi tata ruang dan bangunan seperti yang kemarin, jenengan tinggal mengupload saja. Mengupload dari dokumen yang nanti ada di ruang bangunan mana. Ya. Definisinya itu. Ya, terima kasih. Soalnya ini juga belum ada jawaban terkait dengan tadi permasalahannya. Di satu bangunan ada 2 ruang rusak, yang 3 tidak, itu posisinya harusnya dia rusak sedang, ketika dikirim menjadi rusak ringan. Nah, ini kan menjadi masalah. Nah, yang kemarin juga seperti itu, cuman harusnya mohon izin lagi, Pak, mau bertanya sekali lagi. Halo. Oke. Sebelumnya Mas, bentar, Mas, ini banyak permintaan link Google Drive, mohon itu segera ditindaklanjuti. Bukan saya enggak mau menjawab, kadang kan saya enggak fokus ya ngurus ini. Mas Widi mohon bantuannya biar teman-teman juga segera menindaklanjuti, link Google Drive segera diperbaiki. Oke, baik, siap. Oke, gimana Mas Anton? Ya, ada lagi? Ya. Ini agak sedikit rancu, Pak, tentang PUPR, DAK sama BOS. Kemarin kan ada persentase yang persentase berapa sampai sekian berapa itu untuk dana BOS. Terus di atasnya lagi DAK, di atasnya lagi PUPR ada persentase sendiri. Nah, ini kok ada link PUPR langsung, ini
saya juga masih bingung Pak, terus terang Pak. Mohon maaf. Link ke OPR gimana Mas masuknya Mas? Yang itu yang link yang di-share, dapat share-sharean dari itu alah. berikut link download data PUPR. Nah ini Ya. padahal yang saya tahu dulu itu PUPR itu persentasenya lebih tinggi gitu loh Pak, untuk tingkat kerusakannya. Nah itu sebenarnya mungkin jenengan terpaku kepada penamaan dari link yang tadi disampaikan oleh Mas Widi. Jadi sebenarnya apa ya, mungkin di situ jenengan rancunya. Iya. Kalau kita ini apa kembali ke yang tadi jenengan sampaikan, mungkin berkaitan dengan link itu adalah tinggal kita suka-suka membuat apa ya, membuat judul kan artinya. Nah definisinya itu sebenarnya link itu digunakan untuk mengupload dokumen hasil penilaian PUPR yang tadi saya contohkan. Nah, ya mungkin karena rancu kok enak link PUPR kuyopo kan ini sebenarnya. Ya mungkin yang membuat link itu terobsesi terhadap format PUPR kan gitu. Jadi makanya dibuatkan link bernama PUPR. Jadi itu tidak perlu jenengan bingungkan bahwasanya ya hanya sebutan aja, makanya suka-suka dia membuat nama kan gitu. Tapi pada prinsipnya tadi memang mungkin tidak kita jelaskan, ya kan? Tidak jelaskan. Tadi kan saya menyinggung dokumen yang diupload di penilaian tingkat kerusakan itu di-share melalui link, melalui Google kan seperti itu. Itu saya sampaikan ke Mas Widi tadi. Itu segera diselesaikan karena itu adalah file. Teman-teman sudah ngecek di SP kondisinya sesuai, nanti tidak akan bisa masuk ke verifikasi dinas kalau tidak diupload dokumen. Itu kondisinya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara PUPR itu berkaitan dengan penanganannya, Mas. Penanganannya dia di tingkat kerusakan itu sebenarnya. Jadi kalau tingkat kerusakan berat lebih dari 45%, kalau itu PUPR punya akses dari pemerintah pusat, ya kan, itu biasanya kalau di sini balai seperti yang ada di kemarin Suruh tahun ini kayaknya, Suruh sama mana ya? Yang kemarin di Bendungan. Itu ya PUPR yang mengerjakan. Balai wilayah berapa itu di Jatim. Karena posisi akses DAK tidak masuk karena tingkat kerusakannya berat. Nah, untuk rehabilitasi yang masuk di DAK itu memang dengan tingkat kerusakan sedang, maksimal 45%. Ya kan, artinya seperti itu. Yeah. Kalau lebih dari itu ya bukan di DAK, mungkin di PUPR atau mungkin di dana DAU. Di kita yang dari DAU yang dibangun dari dana alokasi umum, tidak melalui DAK. Di DAK menyesuaikan menunya. Kalau pembangunan ada bisa, jadi pembangunan ruang kelas baru, pembangunan UKS, mungkin ibadah, ya kan, itu bisa dengan DAK kalau menunya ada. Tapi kalau rehabilitasi itu kondisinya sampai sedang. Kemudian rehabilitasi di BOS itu tingkat kerusakan 30% adalah rusak ringan, kan maksimal 30%. Bahkan ringnya kan 30% sampai dengan lebih dari 30% kalau melihat di sini. Kan ini, lebih 30% sampai 45%. Berarti 30% ke bawah itu melalui BOS. Karena apa? Rusak ringan. Ngecat, kemudian ganti engsel pada satu bangunan itu. Bilalah ngecat sak ruangan, kemudian ganti pintu dan sebagainya. Nah ini
kondisinya melalui bus tadi karena yang diperkenankan 30%, Pak. Jadi mungkin itu Mas yang mungkin sepemahaman saya sih. Pun saya tidak secara kualitas kompetensi bisa gitu, cuman sepemahaman saya seperti itu. Mungkin rancunya jenengan di link tadi. Itu anggap aja suka-suka Nizam ketika membuat link. Tapi nanti kalau bisa dibuka nanti ada dokumen jenengan itu. Nanti cek di situ SD Ngadirejo itu apa di situ. Nah, jenengan tinggal ngapus. Terus terang untuk bangunan di SD kami sendiri itu sudah bengkak gitu loh Pak. Artinya kalau ada gempa sedikit itu sudah benar-benar piye keadaannya, benar-benar sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau memang masih ditunda-tunda lagi juga khawatir. Artinya memang benar-benar butuh. Jadi tahun lalu tidak dapat itu kami juga kecewa gitu loh Pak. Jadi mohon untuk benar-benar untuk yang ini kita ingin segera ditindaklanjuti gitu aja Pak. Nanti setelah kita upload berkasnya. Jadi kalau yang diupload ini ya kita upayakan. Jadi saya sampaikan memang dana DAK di SD itu tahun ini banyak. Totalnya paling banyak sendiri dan kita memang nomor 2 di Jawa Timur. Total alokasinya. Cuman diarahkan kemana? Ke TIK. Jadi literasi, numerasi dan digitalisasi pendidikan itu kita tahun ini dapat support di alat TIK. Makanya kan untuk rehabilitasi fisiknya itu sangat sedikit di bidang SD. Mungkin rata-rata juga sama kayaknya di setiap kabupaten kota memang porsinya lebih banyak ke digitalisasinya. Siap. Mungkin itu sementara itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. 8:30 jenengan sudah ada di rumah, kalau saya masih ada di kantor. Terima kasih Pak. Baik, kalau gitu mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya, kami informasikan untuk link Google Drive-nya sudah bisa diakses kami sampaikan di kolom chat, masih sama seperti yang tadi. Barangkali bisa dilihat dulu. Segera di copy aja Mas, nanti kalau meetingnya sudah enggak ada. Teman copy aja. Sudah Pak. Jadi itu sementara dari kami, dari saya bisa kita akhiri. Mungkin cukup Mas Yudi. Cukup Pak. Teman-teman Untuk izin mengakhiri. Mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Teman-teman upayakan kalau nanti dokumennya sudah ada, ini segera disegerakan, jangan ditunda karena waktu sehari itu biasanya kan terkendala sistem biasanya. Kalau malam ini ada ya tinggal upload aja, tidur nyenyak. Mungkin itu Mas Yudi dan Bapak sekalian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri sekaligus izin meninggalkan Zoom meeting untuk kembali pulang. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warjini untuk kesempatan malam ini dan informasi serta bimbingannya untuk teman-teman operator ini. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri Zoom pada malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Barangkali bisa segera ditindaklanjuti untuk file-file yang kami bagikan melalui link Google Drive tadi. Begitu.
Demikian dari saya selaku moderator, selaku host. Mohon undur diri, terima kasih. Ada info tambahan lagi untuk video dari recording Zoom ini nanti akan kami olah terlebih dahulu. Insya Allah sesegera mungkin besok pagi mungkin ya, segera kita upload di YouTube untuk tutorialnya yang disampaikan Pak Oksini tadi, dan juga beberapa sesi tanya jawab tadi kita upload di channel YouTube Buletin Distrik Murah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.